Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Bapak Zainul Nasikin untuk mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang produksi massal. Anak-anak, untuk produksi massal, hakikat dan pengertian produksi massal, kita sering mendengar bahwa setiap perusahaan dalam memproduksi barang itu jumlahnya cukup besar dan terjadwal sesuai dengan berapa jumlah yang akan diproduksi dan berapa karyawan yang mengerjakan. Itu disebut sebagai, secara sederhana, merupakan produksi massal. Pengertian produksi massal anak-anak, produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang, sehingga banyak karyawan yang dilibatkan. Sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Jadi sudah terjadwal produk apa yang akan diproduksi, berapa tenaga kerjanya, itu sesuai dengan standar perusahaan yang biasa disebut dengan SOP. Kemudian ciri-ciri produksi massal anak-anak sekalian, yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Jadi jumlahnya yang diproduksi itu volumenya banyak atau kuantitasnya banyak. Kemudian yang kedua, biaya per unit rendah. Kenapa? Karena dikerjakan secara bersama-sama dengan karyawan yang banyak. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar dengan memproduksi barang yang jumlahnya sangat besar. Otomatis dia tujuannya untuk menguasai pasar, menjual barang yang sama dengan barang orang lain yang dijual. Tapi kita karena produksi massal, maka barang yang kita jual itu jumlahnya banyak stok, istilahnya begitu. Kemudian yang keempat, dijual di pasar bebas. Kenapa? Karena kalau dijual di pasar tradisional atau pasar modern, terikat dengan aturan-aturan di situ. Nah, karena jumlah kuantitasnya banyak, kalau ingin keuntungan yang lebih besar, maka tujuannya adalah dijual di pasar bebas. Kemudian yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Variasinya tidak ada, sama semua. Paling yang membedakan di situ cuman warna dan ukuran saja, tapi variasi produknya sama, baik rasa maupun warnanya. Kemudian bila terjadi kelebihan produk atau overproduction karena tidak laku di pasaran, maka biasanya pihak perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, atau hadiah. Misalkan beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3, dan lain sebagainya, agar produk cepat terserap oleh konsumen. Kemudian apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan produksi massal? Untuk kelebihannya, yang pertama, hemat biaya. Jelas. Mengapa? Kenapa kita hemat biaya? Karena dengan jumlah produk yang kita produksi sangat banyak, otomatis bahan baku yang kita beli juga besar. Akan tetapi kita hematnya di biaya operasional dengan menggaji karyawan. Kalau karyawannya sedikit, otomatis kita menggajinya cukup besar. Tapi kalau karyawannya banyak, maka distandarkan dengan keuntungan
dan kerugian perusahaan. Misalkan dengan sistem borongan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, efisiensi waktu. Dengan semakin banyak karyawan yang mengerjakan, maka akan semakin cepat selesai, sehingga waktu tidak akan tersita banyak. Kemudian tingkat keakuratan tinggi. Mengapa tingkat keakuratan tinggi? Kita bisa memprediksi selesainya produk yang dibuat oleh karyawan. Tingkat produksi cepat, jelas karena karyawannya banyak, sehingga produksinya cukup cepat daripada waktu-waktu dengan karyawan yang sedikit. Kemudian kekurangannya anak-anak sekalian, kekurangan dari produksi massal. Yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku atau istilahnya sesuai dengan standar SOP. Sangat kaku sekali. Tidak bisa ditawar untuk kegiatan produksinya. Kalau dia tidak masuk, potong gaji, biasanya begitu. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, kurang beragamnya variasi produk, monoton. Produk yang dihasilkan sama semua. Yang ketiga, biaya mesin mahal otomatis, karena di samping biaya perawatan, juga biaya kerusakannya, pemeliharaannya cukup besar. Kenapa? Yang memakai banyak orang. Beda dengan spesialis mesinnya. Yang keempat, tidak ada jaminan produk laris di pasaran. Tidak ada jaminan. Sehingga kita kembali pada yang tadi. Ketika produknya dengan jumlah besar itu tidak laku, maka perusahaan akan membuat sistem namanya sistem diskon, hadiah, dan lain-lain supaya produknya laku di pasaran. Nah, setelah produksi massal, sekarang kita masuk ke perencanaan produksi massal. Apa yang direncanakan sebelum melaksanakan produksi massal? Maka terlebih dahulu kita harus mengerti dulu apa sih pengertian perencanaan, atau dalam bahasa lain disebut sebagai planning. Planning merencanakan. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Dengan adanya planning, dengan adanya perencanaan, maka karyawan dalam melaksanakan tugasnya, dalam pekerjaannya, dia sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di perusahaan, atau sesuai dengan jobnya masing-masing. Nah, sekarang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukaria Simulinga tahun 2013, saya kutip, bahwa perencanaan produksi meliputi kegiatan berikut menurut beliau. Pertama, mempersiapkan rencana produksi. Direncanakan dulu berapa produk yang dihasilkan, berapa biaya yang dikeluarkan, berapa tenaga kerja yang mengerjakan, itu rencananya dulu. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Jadi jadwalnya bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, triwulan, 1 semester, itu dijadwal. 3 hari harus selesai, 1 minggu harus selesai, atau misalkan 1 bulan harus selesai, dibuat jadwalnya. Sehingga karyawan dalam mengerjakan sesuai dengan jadwal tersebut. Misalkan masuk jam 7, pulang jam 4, itu harus selesai jobnya. Selanjutnya, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Direncanakan pengadaan bahan. Apabila kehabisan bahan baku, dia sudah siap untuk mengambil bahan dari luar, sehingga kegiatan produksi tidak akan terhenti. Yang terakhir, menjadwal proses operasi satu produk, atau menjadwalkan proses operasi satu tiap unit. Artinya apa? Setiap satu unit produk itu dijadwalkan prosesnya.
butuh berapa menit, butuh berapa jam untuk menyelesaikan satu unit tersebut. Kemudian anak-anak sekalian, materi kita akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Demikian anak-anak materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa diterima, bisa jelas. Kalaupun nanti kurang jelas bisa chat di Google Class di kolom komentar. Anak-anak, dari materi sekilas di atas, kerjakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, apa peranan produksi massal bagi perusahaan? Yang kedua, apa hubungan produksi massal dengan tim pemasaran? Kedua tugas tersebut diketik di kertas ukuran A4, spasinya adalah 1,5, jenis hurufnya Times New Roman, disimpan bentuk PDF dan dikirim ke Google Class mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan PKK, yaitu pelajaran saya. Demikian anak-anak, jaga kesehatan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.